Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa kembali dalam kajian kita, yaitu membedah kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani rahimahumullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sebelumnya berbicara tentang majaz. Kata-kata majaz, ungkapan yang didatangkan dan membawakan makna bukan pada maknanya yang asli, maka itu adalah majaz. Dan begitu banyak kata-kata yang majaz di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh dari itu, sangatlah kita merugi dan sangatlah berbahaya akibatnya apabila kita tidak mengetahui apa itu majaz. Karena konsekuensinya adalah kita akan menerjemahkan, kita akan memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual. Maka ini akan sangat-sangat berlawanan daripada tujuan nas-nas itu sendiri. Adapun kajian kita selanjutnya adalah daruratu mulahazatin nisbah. Daruratnya atau pentingnya kita mulahazah, memperhatikan dengan baik, dengan cermat, itu mulahazah. Daruratu mulahazatin nisbah, yaitu pentingnya kita memperhatikan dengan baik apa yang dimaksud dengan nisbat. Nisbat yaitu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maka perkara tentang nisbat ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Tidak bisa cukup hanya dengan memperhatikan kata itu sendiri, tapi harus kita perhatikan kepada apa kata itu dinisbatkan. Sebagai contoh, kita ambil sebuah perumpamaan apa yang namanya nisbat. Ketika orang berbicara tentang ilmu agama, ilmu fikih, lalu ada di dalamnya kata-kata mustahab. Ada kata-kata mustahab. Maka mustahab yang artinya adalah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi. Dalam konteks bahasa itu artinya sesuatu yang disenangi. Ketika kata-kata mustahab atau sesuatu yang disenangi, dia ini disenangi, perkara ini disenangi. Maka dalam konteks apabila dinisbatkan kata-kata disenangi ini dinisbatkan dalam hal hukum, terutama hukum fikih, maka mustahab artinya sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sunnah. Adapun kata-kata mustahab, kata-kata sesuatu yang disukai, dinisbatkan kepada makanan, maka itu tidak akan terkait kepada hukum. Misalnya dalam bahasa kita, saya suka makan roti. Maka kata-kata suka ini
tidak menimbulkan masalah hukum. Itu lari kepada selera perorangan. Tapi kalau ada kata-kata saya suka berbicara tentang hukum fikih, misalnya ada hadis atau nas riwayat yang mengatakan saya suka, itu menunjukkan sunnah. Begitu juga contoh yang lain, apa yang dimaksud dengan nisbat adalah orang berbicara tentang baju. Kalau kita berbicara ini adalah baju seragam. Jadi kata-kata baju disandarkan kepada seragam. Maka maksudnya adalah berbeda dia baju seragam dengan kata-kata baju yang dipakai dalam konteks bahasa yang lain seperti di majas. Misalnya dia bajunya hijau. Berarti dia mau pakai baju yang hijau. Tapi kata-kata baju ini juga bisa bermakna lain, tergantung kepada apa dia disandarkan. Misal, di dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis yang menceritakan bahwa sebaik-baik pakaian adalah wanita yang salehah. Misal, wanita adalah pakaianmu. Nah, pakaian dalam konteks hadis ini dinisbatkan kepada perkara keimanan. Perkara yang berkaitan tentang sesuatu yang tidak hissi, dia maknawi. Karena seorang perempuan bukanlah pakaian. Tapi kata-kata pakaian dinisbatkan kepada dalam hal itu bukanlah maksudnya pakaian secara lahiriah baju. Nah, penisbatan ini perlu karena ketika dia satu kata dinisbatkan kepada yang lain, dia akan berubah makna apabila nisbatnya kepada yang lain pula. Maka kajian kita di sini maksudnya adalah misalnya melihat, kalau melihat itu dinisbatkan kepada makhluk, tentu tidak bisa disamakan dengan kata-kata nisbat apabila melihat itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada kajian kita adalah menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain bisa merubah makna. Nah, maka untuk memahami sebuah kalimat perlu daruratu mulahazatin nisbah. Perlu kita sangat-sangat memperhatikan kepada apa dinisbatkan kata-kata itu. Itu maksudnya darurat mulahazatin nisbah. Fi maqayisil kufri wal iman. Terutama ketika kita berbicara tentang kafir dan iman. Jadi kalau ada suatu lapas, suatu ungkapan, kita tidak bisa langsung mengatakan gara-gara ucapan itu dia kafir. Gara-gara ucapan itu dia keluar dari agama, keluar dari Islam. Kita perlu mempelajari kepada apa kata-kata itu dinisbatkan. Waqad tamassaka tawaifum min ahli ad-dalalati bizaili subhati zawahiril alfaz. Dan sesungguhnya sebagian kelompok-kelompok yang kita anggap mereka sebenarnya salah, mereka sebenarnya sesat, yaitu kelompok-kelompok yang tamassaka, yang berpegang teguh kepada apa? Bizaili subhati zawahiril alfaz. Mereka berpegang teguh, berpendirian teguh terhadap makna-makna zahir daripada lafaz.
Kan banyak kita dengar sekarang, terkadang seseorang akan berbicara, saya tidak mau tahu tentang itu, ini dan ini. Saya tidak mau tentang ulama-ulama, apa pendapat ulama. Saya tidak mau tentang apa pendapat jumhur ulama, apa pendapat mazhab-mazhab. Saya nggak mau tahu. Yang saya mau tahu ayat ini, hadis ini artinya begini. Nah, ini contoh ungkapan-ungkapan orang yang keras kepala. Bahkan di sini dikatakan ini merupakan ciri-ciri ahlud dolal, ciri-ciri orang yang bakalan tersesat. Karena dia keras kepala, hanya mau memahami makna zahir daripada lafaz itu tanpa mau mengetahui apakah dia majazi, apakah hakiki. Dia tidak mau tahu, dia mau tahu zahir ayat atau zahir hadis saja. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Bizaili subhati zawahiril alfazi biduni nazri ilal qara'in wal maqasid. Orang-orang yang tersesat itu biasanya mereka akan mengikuti zahir-zahir lafaz tanpa memandang kepada karinah-karinah, sesuatu yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan atau hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hal itu, wal maqasid, dan tidak memperdulikan, tidak mau memperhatikan apa maksud daripada ayat atau hadis tersebut. Misalnya ketika berbicara tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, arti lafaznya itu, arti zawahirul alfaz, zahir daripada makna ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Nah, orang-orang yang bakalan bisa menjadi sesat ini, pertama kalau dia ego, kalau dia keras. Kerasnya apa? Bizaili subhati zawahiril alfaz. Dia keras untuk memegang, hanya mau tahu tentang makna zahir daripada lafaz itu, biduni nazri ilal qara'in, tanpa dia mau mengetahui karinah-karinah yang lain, tanpa dia mau mengetahui al-maqasid, apa maksud dan tujuan ayat ini, tidak mau tahu. Yang penting artinya begini, begitu. Nah, itu sangat berbahaya. Wa biduni nazri ilal jam'i bima la yuaddi ila ta'arudi bainal waridain. Dan juga orang-orang itu tidak mau peduli tentang dalil-dalil yang lain, dan dia tidak mau melihat, memandang dan mencoba ilal jam'i, memadukan, mengkombinasi antara dalil yang satu dengan yang lain. La yuaddi ila ta'arudi bainal waridain. Dia tidak mau membahas tentang hadis yang lainnya, apalagi kalau hadis yang lainnya bertentangan. Artinya kita tidak perlu contohkan dari logika kita atau dari pikiran kita. Kita ambil saja contoh yang langsung diberikan di dalam kitab ini. Al-Musannif menuliskan, qal qailaini bi khalqil Qur'an. Seperti dua orang yang berpendapat. Nah, ini contoh yang sesat. Sekali lagi, ini contoh paham orang yang keras kepala. Diberikan contohnya di sini. Kal qailaini bi khalqil Qur'an. Seperti dua ungkapan yang menganggap Al-Qur'an itu makhluk. Antamassaku binahwi qawlihi ta'ala. Kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dalilnya adalah inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Kami telah menjadikan Al-Quran itu. Kata-kata syahid yang di sini adalah kami telah menjadikan. Inna ja'alna. Zahir daripada kalimat ja'alna adalah kami menjadikan. Artinya Allah menciptakan. Ayat ini dengan jelas
menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang berpegang teguh dengan zahir ayat, dia akan mengatakan Al-Quran adalah makhluk, adalah makhluk. Karena berdalil dengan zahir ayat yang maksudnya ja'alnahu, kata-kata ja'alna. Wal qailina bil qadri, dan orang yang berpendapat, contoh pertama adalah orang yang berpendapat tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan dua orang ya. Yaitu contoh pertama adalah orang-orang yang berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Mereka ini termasuk kelompok yang sesat. Kenapa? Mereka keras atas pendapatnya yang meyakini zahir daripada ayat, yaitu inna ja'alnahu. Kalau Allah mengatakan inna ja'alnahu, sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu, berarti Allah yang menciptakan Al-Quran. Kalau Allah yang menciptakan Al-Quran, berarti Al-Quran adalah ciptaan, adalah makhluk. Ini kata orang-orang yang menzahirkan makna ayat, yang berpegang kepada zahir makna. Lafaz ja'alna artinya menjadikan, berarti Al-Quran makhluk. Contoh yang kedua, al-qailina bil qadri. Orang yang mengatakan adalah orang-orang qadariyah. Maksudnya adalah orang yang mengatakan semua apa yang terjadi pada diri kita adalah hasil karya kita sendiri, bukan campur tangan Allah. Kalau kita mau kaya, itu hasil keringat kita. Kalau kita mau pintar, rajin belajar. Kalau kita jaga kesehatan. Kalau kita mau sembuh, kita minum obat. Jadi mau kita sehat, mau kita kaya, mau kita susah, mau kita apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah dari diri kita sendiri. Dan di sini ini juga termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Ini yang disebut dengan qadariyah. Dalilnya ada. Maka dalilnya adalah fabima kasabat aydikum. Apa yang kamu perbuat, maka itu yang kamu dapat. Wa bima kuntum ta'malun. Dan dalilnya juga dengan apa yang kamu ketahui. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadariyah ini berpegang teguh bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita itu adalah hasil dari usaha kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Allah hanya memandang. Allah hanya melihat. Allah hanya memantau kita. Kita mau jadi orang kaya, silahkan rajin. Rajin menabung. Kita mau jadi orang baik, silahkan berbuat baik. Tidak ada campur tangan Allah. Karena mereka menggunakan ayat secara zahiriyah, secara tekstual. Ayat yang mengatakan fabima kasabat aydikum. Nah, maka kita akan ikut-ikut tersesat kalau kita terlalu tanpa menoleh ayat-ayat yang lain, kita hanya berpegang pada zahir ayat. Wal qailina bil jabari, dan demikian juga pendapat orang-orang yang Jabariyah. Kelompok Jabariyah. Jabariyah ini adalah lawan daripada Qadariyah. Tamassaku binahwi qawlihi ta'ala. Jabariyah ini berpendapat adalah segala apa yang terjadi pada diri kita itu ciptaan Allah. Kita tidak ada kuasa. Sehingga para kelompok ini mengatakan kalaupun kita sholat itu Allah yang bikin kita sholat. Kalaupun kita mencuri kita tidak salah. Salahnya Allah yang bikin kita mencuri. Andai pun kita berzina,
Tidak ada yang salah. Yang salah Allah. Allah yang bikin kita berzina. Maka tidak ada apapun yang terjadi pada diri kita kecuali itu hanya mutlak dari Allah tanpa ada usaha dari kita. Kelompok pertama mengatakan segala apa yang terjadi pada diri kita adalah hasil usaha kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Kelompok kedua mengatakan segala apa yang terjadi pada diri kita adalah hasil karya Allah, tidak ada campur tangan kita sebagai manusia. Semuanya benar, merasa diri benar. Kenapa? Masing-masing berpegang kepada zahir ayat. Sekali lagi, ini contoh atau akibat daripada apabila kita hanya berpegang kepada zahir ayat. Dalil Jabariyah ini adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Nah, zahir ayat memang mengartikan bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau melempar, maka sesungguhnya engkau tidak melempar, tapi yang melempar itu adalah Allah. Artinya zahir ayat mengatakan ketika kita melempar, bukan kita yang melempar, tapi Allah yang melempar. Pada ujung-ujungnya nanti ketika kita berak, kita nggak berak, Allah yang berak. Ini akibat kalau kita hanya berpegang kepada zahir ayat. Di sini sebagai contoh korban daripada zahir kalimat yang selalu hanya berpegang kepada zahir ayat, zahir hadis, zahir nas, terjadilah yang namanya qadariyah yang mengatakan bahwa tiada campur tangan Allah pada diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita semata-mata dari tangan kita sendiri, hasil karya kita sendiri. Kemudian kelompok yang kedua sebaliknya, apapun yang terjadi pada diri manusia tidak ada daya dan upaya dari kita, tapi hanya Allah. Nah, keduanya akan termasuk ke dalam golongan-golongan yang tersesat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah itu. Kita meyakini apa yang terjadi pada diri kita adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga meyakini kita diperintahkan oleh Allah berusaha untuk merubah nasib kita. Jalan tengah, kita berusaha, Allah yang menentukan. Kalau qadariyah tidak. Kita berusaha, yang menentukan hasil kita sendiri. Jabariyah tidak. Mau apapun yang kita lakukan, tidak ada artinya. Mau sholat, Allah yang sholat. Mau berzina pun nggak apa-apa, Allah yang berzina. Mau maling, maling aja. Karena hakikatnya Allah yang maling. Itu Jabariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah keluar dari semua itu. Allah tetap memutuskan segala perkara. Allah menjadikan apapun yang kita lakukan, tapi tetap ada daya dan upaya dari kita. Meskipun tidak sempurna, artinya sangat-sangat sedikit. Segala usaha yang kita lakukan, tetap hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita. Di sini perlu kita cermati, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri mau merubah nasibnya. Artinya, ketika orang itu berusaha untuk merubah nasibnya langsung berubah? Tidak. Ingat, kalimatnya adalah Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga orang itu sendiri bisa merubah nasibnya. Artinya apa? Allah akan merubah nasib orang itu setelah orang itu berusaha merubah nasibnya. Nah, di sana garis poinnya, kita tetap berusaha dan Allah yang menentukan hasilnya. Andainya kita tidak mau berubah, maka diam saja. Bukan berarti kita yang membuat nasib kita tetap, tapi karena diam kita, Allah menetapkan nasib kita tetap seperti itu. Dan ketika kita mau berubah dan berusaha, Allah merubah juga nasib kita. Nah itu.
Jadi mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik. Intinya Jabariyah dan Qadariyah keduanya termasuk sesat, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah keluar daripada itu. Wa kashful ghata'i an dzalika anna jami'al ummah ghairul qadariyah anna af'alil ibadah makhluqatul lillahi ta'ala. Wa kashful ghata'. Apa maksud kashful ghata'? Kashful ghata' artinya membuka tutup. Artinya tadi kita bingung ketika kita berbicara tentang qadariyah. Dia berdalilkan dengan zahir ayat bahwa segala apa yang kita lakukan itu atas hasil karya kita sendiri. Lalu kita bingung lagi dengan Jabariyah. Segala apa yang terjadi pada diri kita semata-mata hanya Allah yang mengatur, hanya Allah, tidak ada kaitannya dengan diri kita. Masing-masing menggunakan dalil dari Al-Quran. Tentu kita bingung. Nah, maka untuk tidak membingungkan disebutlah di sini wa kashful ghata, untuk menghilangkan kebingungan kita itu agar lebih memantapkan iman kita, terutama kita yang mengaku diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan anna jami'al ummah ghairul qadariyah, sesungguhnya semua umat, artinya semua kelompok, paham-paham, mazhab-mazhab, ghairul qadariyah, selain qadariyah, ala anna af'al ibad makhlukatun lillah, sesungguhnya segala perbuatan manusia, perbuatan hamba-hamba Allah ini semuanya adalah makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil daripada Jabariyah itu, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian berikut dengan apa yang kalian kerjakan. Surat As-Saffah. Dalam ayat lain, wa ma ramaita, persis dengan dalil Jabariyah tadi. Wa in kana yajuzu ayyusafa bihal abdu ala wajhin akhar. Meskipun andai kata itu boleh disifatkan kepada seorang hamba dalam jenis lain. Minat ta'liqi yu'baru anhu bil iktisab. Jadi manusia juga diberikan sifat, diberikan suatu sifat yang pada zahirnya sama lapasnya dengan sifat Allah. Seperti melakukan, mengerjakan, menciptakan, itu juga ada pada kata manusia, ada pada diri manusia. Tapi bermakna al-iktisab, tapi artinya bukan menciptakan sebenarnya dari tidak ada menjadi ada, tapi dia hanya berusaha. Misal, ketika kita membuat sebuah meja, orang akan bertanya, siapa yang membuat meja ini? Kita bilang si fulan yang membuat meja. Perhatikan kata-kata membuat. Sementara yang hakikatnya membuat adalah Allah. Maka membuat di sini artinya iktisab, berusaha untuk membuat. Adapun jadinya meja itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berusaha untuk membuat sebuah meja, dia berusaha memotong kayu, memaku, mengecat, mengukur, dan segalanya. Karena usahanya itulah Allah menakdirkan terciptanya meja itu. Jadi manusia tetap berusaha bikin meja, tapi Allah yang menentukan apakah meja itu bisa jadi atau tidak. Dan Allah menentukan takdir meja itu jadi ketika orang itu benar-benar berusaha. Dan Allah tidak akan menentukan meja itu jadi kalau orangnya tidak berusaha. Tidak ngumpulin kayu, tidak mau memotong kayu, segalanya. Jadinya kayu tetap kayu, tidak bakalan jadi meja. Kenapa? Karena takdir Allah untuk membuat meja ada di balik usaha manusia itu, yang memotong kayu, yang mengukur, yang memaku, dan sebagainya. Itu contoh yang sangat ringan.
Wa qauluhu ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini sebagai penjelasan yang sudah dalil dari penjelasan yang kita ucapkan tadi. Bagi manusia apa yang dia usahakan. Jadi sebagai contoh sebuah meja tadi, Allah yang menciptakan meja itu. Tapi Allah menciptakan meja itu kapan? Setelah orang yang bikin meja itu berusaha memotong kayu, berusaha mengukur kayu, memaku, menggergaji dan sebagainya. Jadi ada campur tangan Allah, ada juga campur tangan kita. Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita berusaha. Jadi Allah akan tidak merubah nasib kita yang susah selama kita tidak mau berusaha mencari rezeki. Itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa qawluhu ta'ala fabima kasabat aydikum ila ghairi zalika minal ayatil musarrahati bi idabatil qasbi ilal abd. Jadi ayat pertama mengatakan Allah yang menciptakan semua kita dan amalan-amalan kita. Namun ayat lain menceritakan bahwa apa yang terjadi pada manusia adalah hasil dari akibat daripada dia sendiri. Maka dua ayat ini apa maksudnya adalah innal ayatil musarrahati bil idafatil kasbi ilal abd. Ayat itu menunjukkan bahwa hasil semuanya itu tergantung kepada manusia. Walaysa min darurati ta'alluqil qudrati bil maqdur ayakuna bil ikhtira'i faqat. Tapi ketahuilah bukan berarti ketika manusia itu berusaha dia yang mencipta, tapi dia al-iktisab, dia berusaha. Nah, jadi sudah jelas kita contohkan tadi, itu sebenarnya penjelasannya lebih dulu dari ibaratnya. Jadi penjelasan kita tadi sudah melampaui ibarat yang di bawahnya. Ayyakuna bil ikhtira'i faqat, dia hanya berusaha. Lianna qudratallahi ta'ala fil azal kanat muta'alliqatan bil alam qabla ikhtira'ihi liwujudihi wa hiya inda ikhtira'ihi muta'alliqun binaw'in akhar min at-ta'alluq. Ketika manusia dikatakan menciptakan, membuat, hakikatnya bukan manusia yang membuat, tapi dia hanya berusaha untuk membuat. Ketika manusia mau minum, hakikatnya bukan dia yang berusaha untuk hakikatnya bukan dia yang berkuasa untuk meminumkan dirinya, tapi hakikatnya dia berusaha untuk minum. Maka takdir Allah memberi dia minum akan terjadi setelah dia berusaha meraih air, mengambil air, memegang gelas dan sebagainya. Dan Allah tidak akan menakdirkan dia minum sebelum dia tangannya belum menggerakkan diri untuk mengambil gelas, mencari air dan sebagainya. Sama dia dengan, karena pada hakikatnya adalah semuanya atas kudrah Allah Subhanahu wa taala fil azal, di zaman azali, kanat muta'alliqatan bil alam. Kudrah, kekuasaan, takdir Allah ini terkait dengan penciptaan alam. Sebelum alam ini diciptakan, ada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Karena kudrat Allah lah alam ini ada. Lalu ketika alam ini diciptakan, maka penciptaan alam ini terkait dengan bentuk bentuk daripada ada kaitannya dengan yang perkara yang lain yang makhluk tidak tahu. Jadi segala takdir Allah sudah ada sebelum alam ini diciptakan. Itu maksudnya. Nah, tapi ingat, takdir itu ada setelah manusia diberikan kebebasan untuk berusaha dan untuk memilih. Nah, ini pada umumnya. Tapi dalam perkara lain ada beberapa hal, ada yang kita tidak bisa memilih. Misalnya, kita diciptakan seperti ini. Saya laki-laki. Gimana kalau saya boleh saya memilih kalau saya ini perempuan. Jadi takdir kita laki-laki ini tidak bisa dipilih. Itu adalah
hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir, contoh takdir yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Artinya manusia tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Gimana dia dilahirkan perempuan, maka dia tidak bisa memilih mau jadi laki atau perempuan. Nah, gimana kalau misalnya mau ada takdir mau makan, maka itu termasuk takdir yang pilihan. Kalau Allah mau menakdirkan dia makan, maka akan tergerak hatinya untuk makan. Tapi kalau orang itu sendiri nggak mau bergerak untuk makan, dia tidur aja, maka takdir untuk makan itu pun tidak akan datang. Ya, jadi hikmah atau nisbat perbuatan kepada manusia, ketika ada orang mengatakan saya yang membuat kursi, bukanlah dia pembuat mutlak kursi, tapi dia adalah orang yang berusaha untuk membuat kursi. Adapun pembuat yang aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan membuat kursi. Ada orang yang berusaha untuk membuatnya. Nah, inilah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Qadariyah dan Jabariyah. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang selanjutnya lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.